Sebenarnya kalau kita bicara syukur itu, tadi Mas Ensa kan berharap. Tadi juga di toilet beliau bisik-bisik ke Mas David Nurbianto. Jadi berharap betul teman-teman manusia-manusia seperti Mas David, terus Mas Boim, terus tamu-tamu kita yang ada sebelum-sebelumnya. Itu hadir untuk, kata Mas Ensa itu saya suka kalimatnya. Jadi untuk merawat kewarasan kita melalui forum yang bernama Kenduri Cinta ini teman-teman. Karena tadi di belakang kami juga ngobrol dengan Mas David. Bahwa memang kata beliau forum semacam ini itu forum langka. Forum yang memang perlu dirawat. Terlepas kemudian ada para pihak yang merasa forum ini penting atau tidak penting, itu urusan lain. Karena kami merawat apa yang sudah dicetuskan, dilahirkan oleh Mbah Nun, oleh Cak Nun, dalam bentuk, ya kami mencoba untuk istiqomah saja. Adapun tema, pembahasan, topik yang muncul di dalam forum sejenis ini tiap bulan, itu memang kita mencoba untuk mengolah dari berbagai macam sudut pandang. Makanya ada muncul istilah pertemuan di internal kami yang kita sebut rebuan. Dan itu bukan sekadar forum rutinitas mingguan teman-teman. Makanya tadi disampaikan juga oleh Mas Boim di awal, siapapun boleh ikut kok rebuan itu. Dan kita sudah mengulang informasi itu berkali-kali. Siapapun boleh terlibat, boleh bantu gelar karpet, bahkan untuk ngobrol diskusi tentang bagaimana munculnya tema yang kemudian menjadi judul, siapapun boleh terlibat. Kami sangat terbuka atas itu kepada siapapun yang hadir. Jadi mungkin partisipasi teman-teman hari ini hanya sebatas ikut memelihara forum ini dengan cara hadir, dengan cara mensyiarkan kepada sekitarnya, kepada keluarga, kepada teman. Ada yang lebih effort lagi datang ke sini terus kemudian ngerogoh sakunya, bantingan, kenceleng segala macam. Ya meskipun itu tidak menjamin bahwa akan nutup kebutuhan operasional, tetapi bukan ini yang menjadi tujuan kita, kami di internal penggiat Kenduri Cinta teman-teman. Yang kami sadari bahwa peristiwa lahirnya forum semacam ini yang telah terjadi 25 tahun yang lalu, ini kami anggap sebagai satu peristiwa kebaikan, ini peristiwa kejernihan yang diinisiasi oleh seorang Muhammad Ainun Najib dan kita tidak punya alasan untuk tidak merawat forum ini. Mungkin kita akan sepakat bahwa sulit mencari alasan untuk kita tidak melanjutkan budaya sebaik ini, semurni ini. Dalam kacamata pandang Mas David tadi disebut ini forum kebudayaan. Boleh siapapun yang menyebut ini forum kebudayaan, forum ilmu, forum kesenian, bahkan disebut forum politik pun kita tidak pernah mempersoalkan apapun penyebutan atas forum ini. Karena apa? Di dalam forum ini memang terjadi percakapan banyak topik. Kalau ibarat kata itu saya mengibaratkan begini teman-teman. Kalau kita berpendapat atas satu kebenaran, mungkin itu hanya berlaku relate kepada kasus yang sedang kita alami. Maka otak kita berpikir, akal kita menggali untuk mencari klausul-klausul atau dalil di mana kita bisa membenarkan satu peristiwa yang kita alami. Tetapi ibarat orang berwudu itu dia menggunakan air suci mensucikan itu hanya sekali dan berlaku untuk dirinya ketika dia membasuh seluruh anggota yang dipersyaratkan dalam wudu itu. Ketika air tersebut sudah digunakan maka hukumnya sudah menjadi mustakmal. Sama dengan pendapat yang tadi saya maksud. Pendapat kita mungkin berlaku hanya untuk kita, tidak berlaku untuk yang lain. Masing-masing orang punya pendapat, punya argumentasi, punya statementnya masing-masing. Tetapi di forum sejenis ini kami punya keyakinan, kesadaran bahwa apakah air mustakmal itu tidak lantas bisa digunakan untuk bersuci? Bisa, selama ini dikumpulkan nih airnya dalam jumlah yang lebih besar. Kalau dalam prasyarat ilmu fikih itu ketika dia sudah mencapai 2 kulah, tidak berubah sifat airnya, maka dia boleh digunakan untuk bersuci bagi yang lain. Bahkan ketika air itu ada terletak di dalam kolam, orang boleh berwudu selama prasyaratnya memenuhi.
Jadi kami membayangkan bahwa forum semacam ini adalah kita sedang mengumpulkan mustakmal 1, mustakmal 2, mustakmal dari sekian teman-teman yang hadir. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dialog, dalam bentuk dialektika forum, percakapan, diskusi, sharing, tanya jawab. Bahkan siapapun boleh menyela obrolan di atas panggung. Jadi Mas David, falsafah kenapa panggung ini itu pendek, itu Cak Nun punya alasan. Jadi tidak ada sekat antara yang di panggung dengan yang hadir sebagai jamaah. Jadi, kalaupun ada yang tidak setuju, kata Cak Nun, mereka boleh langsung lompat, boleh ludahi kita, boleh lempar kita pakai sandal. Ini saya tidak sedang memberikan usul. Tetapi itu fenomena yang menjadi alasan kenapa Cak Nun tidak mau ada panggung yang seperti, dangdutan di ujung Purwokerto sana, enggak Mas. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak pakai rigging, kita tidak pakai panggung yang muluk-muluk. Bukan kita nggak mampu Mas. Kita mampu tapi nggak tahu kapan mampunya. Jadi memang kita mencoba merawat budaya yang egaliter semacam ini. Tidak ada feudalistik apapun, sekecil apapun di forum ini. Siapapun boleh terlibat. Boleh naik. Bahkan kalau fenomena waktu kemarin Mas, bulan lalu itu hujan, semuanya naik panggung Mas. Memang kita utamakan perempuan atau anak-anak. Karena apa? Kita tidak mencoba membangun sekat, kita tidak sedang membangun level, kita tidak membangun kasta tertentu di lingkar forum ini. Termasuk contoh sederhananya Mas, cowok cewek yang konon dalam bahasa Islam ini bukan mahram, mereka boleh duduk berdampingan. Meskipun kami juga menduga Mas, ada motif-motif terselubung. Itu yang kami juga heran, kok bisa ya ada manusia bisa percaya satu sama lain berjam-jam dan kita tidak melihat penampakan mereka pergi ke toilet Mas, dari tadi. Karena mereka mungkin punya kesadaran bahwa toilet di sini bayar. Sementara mereka hadir ke sini itu numpang, temen. Dari Cikarang nih ada yang bisa ditumpangin enggak? Kira-kira gitu Mas. Mungkin dicek jempolnya barangkali ada yang diikat karet kali. Mungkin. Karet 2. Buat nahan kencing. Jadi kita melihat forum semacam ini memang, tadi saya sampaikan ke beliau, ke Mas David bahwa Cak Nun membangun ini itu bukan perjalanan pendek. Ada 63 simpul semacam ini di lintas Nusantara. Dan mereka tumbuh dengan alaminya masing-masing, dengan natural habitnya masing-masing, dengan penemuan forumnya masing-masing. Dan kita tidak pernah membuat satu klausul redaksi bahwa Ma'iyah harus begini, enggak Mas. Tidak pernah. Dan ini memang benar-benar forum yang murni. Termasuk bisa jadi sangat mungkin ada banyak aurat yang kita bisa buka di sini. Tetapi kita mencoba untuk berhati-hati dalam tanda kutip. Sangat mungkin Mas Hensa membawa aurat informasi dari luar ke dalam, ke panggung. Mas Boim selaku pelaksana juga di salah satu instansi pemerintah, Mas Nanda juga selaku ASN di salah satu kementerian. Dan semuanya bisa membawa itu, tetapi kita menjaga bahwa harmoni forum ini tetap kita jaga dengan tidak ingin menyakiti siapapun di luar sana, termasuk pemerintah hari ini. Cuman kan yang saya sayangkan Mas, kalau sebagai contoh, kadang justru pemerintah yang tidak bisa menjaga auratnya sendiri. Baru 100 hari dilantik sebagai presiden, ujuk-ujuk udah ada pertemuan internal dan tiba-tiba dikukuhkan lagi sebagai ketua umum salah satu partai Mas. Kira-kira begitu. Nah itu saya bahas besok pagi begitu. Oh gitu. Nah. Dan ternyata yang konon itu pertemuan yang sifatnya internal malah mereka buka sendiri aurat itu keluar. Dengan salah satu informasi yang bunyinya memohon meminta yang bersangkutan untuk mau hadir sebagai capres 2029. Ini kan aurat betul Mas. Belum masih anget-anget tai ayam, udah mikir 5 tahun ke depan. Ini yang sering kali kami kritik di sini Mas, bahwa kenapa kalian selaku pemerintah tidak pernah punya fokus yang serius untuk benar-benar mengurus rakyat. Mereka sudah tidak bisa membedakan klausul mana pemimpin negara, kepala pemerintahan, dan ketua umum partai politik. Itu yang kadang menjadikan ya nggak mungkin terus KC diam, Ma'iyah diam, KC tidak bersuara, Ma'iyah tidak bersuara. Sementara kondisi yang dibilang sebagai negara ini tidak sedang baik-baik saja.
Jadi itu Mas David, keadaan yang sedang kita alami hari ini. Dan tapi sekali lagi kami masih bersyukur Mas, meskipun ini tidak jutaan jumlahnya. Tetapi kami yakin bahwa beliau-beliau yang datang ini Mas, mereka yang datang ini, teman-teman ini adalah bagian dari setetes nilai Allah, setetes tinta Allah yang Allah karuniakan untuk ketemu dan semuanya saling mencintai satu sama lain Mas. Ini yang kami sebut di Ma'iyah namanya mutahabbina fillah. Kita dipertemukan dalam perjanjian cinta, ketulusan, kebaikan, kejernihan berpikir. Mungkin itu sebagai pengantar di sesi tanya jawab ini Mas. Kami ingin berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Bebas boleh bertanya ke Mas Boim, ke Mas David Nurbianto, ke Mas Hendri Satrio, dan ke Mas Nanda Avalis. Kami persilakan teman-teman. Yang belum pernah nanya, kami prioritaskan kalau bisa ya. Monggo Mas, standby di panggung. Terus dari sisi mana ini? Ayo Mbak, ini perempuan yang tangguh ini langsung ngacung. Ayo Mbak, monggo Mbak. Karena dikritik Mas. Kita itu sering, Mas David. KJ, katanya egaliter, katanya forum merdeka. Yang ngomong laki-laki, yang nanya juga cowok. Jadi kami selalu minta, ayo Mbak, monggo ke depan Mbak. Satu cewek lagi kalau ada, Mbaknya. Ada lagi enggak? Ya monggo ya, Ibu, monggo. Pertanyaannya singkat padat ya. Diperkenalkan namanya siapa, berasal dari mana, aktivitas, terus pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Monggo kami persilakan. Selamat pagi, nama saya, ini menjelang pagi kan? Selamat pagi, nama saya Wartini, saya dari Serang, Banten. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Hendri Satrio. Tadi Pak Hendri Satrio sempat menyinggung mengenai masalah romantisme antara Pak Prabowo dan juga mantan presiden sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Hendri dalam sudut pandang komunikasi politik, kira-kira di titik manakah Pak Prabowo kira-kira akan melepas kemesraan tersebut dengan Presiden Jokowi? Karena begini, beberapa kali di beberapa kesempatan Pak Prabowo selalu berusaha menekankan bahwa mereka seolah-olah masih semesra dulu. Dengan begitu ada konsekuensi yang ditanggung yaitu membuat Pak Jokowi merasa masih eksis. Sehingga beberapa kali menunjukkan mencari atensi maksud saya seperti mengadakan parade motor, bagi-bagi souvenir dan sebagainya. Jadi tidak mungkin dalam suatu negara itu terdapat dua matahari. Sehingga dengan Pak Prabowo yang selalu berusaha untuk menekankan bahwa beliau tidak ingin terlepas dari Pak Jokowi, itu membuat Pak Jokowi seolah-olah masih memiliki power. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih Mbak. Mbak jangan lari Mbak. Dia nanya pinggir jurang, habis itu dia ngumpet. Makasih ya. Ini langsung dijawab apa enggak? Nah itu tadi maksud saya terlalu bersyukur itu. Kadang-kadang tuh kita kelewatan bersyukur terus nerimo gitu. Ya udahlah, alhamdulillah aja. Yang penting masih bisa makan. Terus nanti nasinya dikurangi, nggak apa-apa alhamdulillah. Yang penting masih ada nasinya. Terus-terusan begitu. Mestinya sih jangan kayak gitu ya. Kira-kira gitulah Mas ya. Mas tuh harus bersyukur ada yang jawab. Nah itu tadi tuh Mbak. Kenapa? Jadi pada saat tadi Mbak bertanya, kapan kira-kira Prabowo bisa pisah dari Jokowi? Kenapa Jokowi begini, kenapa Jokowi begitu? Pertanyaan pertamanya, lo ngapain ngurusin Jokowi? Karena Mbak ngurusin Jokowi lah, maka si Jokowi itu ada terus-terusan. Dia bikin makan nasi goreng, dia bikin tur segala macam. Ada pertanyaan begini tuh wartawan, Mas Henry, kenapa Pak Jokowi tur masih pakai RI 1? Oh saya bilang, kan RI 2-nya punya anaknya. Masa dia ambil punya anaknya? Jadi maksud saya begini, ini penjelasan yang kedua. Bedanya Pak Jokowi dengan SBY dan Ibu Mega, dia ini gak punya partai politik.
Jadi dia itu bebas-bebas saja. Kalau truk gandeng, itu pasti manuvernya lebih susah dari bajai. Kenapa? Karena bajai nggak punya gandengan di belakangnya. Dia mau belok-belok aja. Sama Pak Jokowi. Dia mau naik motor kek, dia mau panggil Chef Arnold kek. Bebas-bebas saja. Dan masih ada warga seperti kita yang peduli itu sama itu. Jadi apakah kemudian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kapan kira-kira Pak Prabowo bisa independen? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena saya yakin Prabowo itu tahu terima kasih. Dia berkali-kali jadi presiden, nyalon nyapres itu nggak berhasil. Begitu sama anaknya Pak Jokowi berhasil dia. Mungkin kalau bukan sama anaknya Pak Jokowi nggak berhasil juga tuh. Jadi dia ngerti, alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya, kita nggak usah nungguin kapan Prabowo independen terlepas dari Jokowi. Semakin kita nungguin, semakin nggak kejadian. Kita tungguin aja, ntar juga bisa sendiri. Tapi saya juga terus terang nungguin sih. Tapi emang itu orang dua kompak banget loh. Saya tuh malah curiganya, kita coba di sini, siapa yang pernah ngelihat Pak Prabowo diskusi sama Gibran? Nggak ada kan? Jadi mungkin diskusi sama bapaknya itu. Ntar tolong kasih tahu anak gue lah. Tolong kasih tahu nanti anaknya. Jadi Mbak, itu sebenarnya pertanyaan bagus. Banyak juga yang nanya, kapan Prabowo independen? Kenapa kemudian Pak Jokowi masih kesana kemari? Kalau nggak diomongin, juga lama-lama ya biasa aja. Tapi kan kita ngomongin, kita kan mau tahu juga. Kenapa sih Pak Jokowi begitu? Kenapa sih Pak Jokowi begini? Kenapa orang-orang itu masih ke rumah Pak Jokowi? Gampang aja jawabannya. Karena waktu jadi presiden susah ketemu dia. Setelah dia udah gak jadi presiden, itu rada gampangan dikit. Jadi orang-orang ke sana tuh. Nih Mbak, saya cerita ya, Soeharto itu buat kami-kami yang mahasiswa, itu kan nyebelin banget ya. Tapi begitu diundang sama Soeharto, datang tetap tuh teman-teman tuh. Saya tuh ya, saya demo 98 iya, demo Soeharto iya. Tapi pernah saya bahagia betul dapat surat dari Soeharto. Jadi ini bokap gua nih, Jadi dia bilang begini, Hen, kamu tulis surat tuh ke Presiden Soeharto, selamat ulang tahun. Kan dia ulang tahun tuh Juni kalau nggak salah ya. 8 Juni ya bener ya. Saya tulis surat, saudara-saudara, kepada yang terhormat Presiden Soeharto, selamat ulang tahun, semoga panjang umur gitu. Dibales saudara-saudara, diteken sama dia. Dibales itu walaupun kartu ya. Kepada YTC, Henry Budi Satrio, oh ya saya masih ada Budinya tuh. Terus keren itu, bangga banget saya. Gimana ya gambarin Soeharto itu ya? Itu orang gede banget deh pokoknya. Ya gede banget, maksudnya susah banget dijangkau gitu. Kita cuma bisa ngeliatnya dulu TVRI kan. Saya dapat surat tuh dari itu. Udah ngerasa orang dalam saya. Dapat surat dari Soeharto. Kebanjiran rumahnya, hilang tuh surat. Tapi waktu demo kita demo juga. Jadi memang itu pertanyaan banyak sekali aktivis. Kemudian banyak sekali orang waras berpikir, kapan ini Prabowo bisa independen? Nggak akan. Dia pasti akan mempertimbangkan Jokowi sebagai temannya. Minimal sebagai ayah dari wakilnya. Dan itu akan terus-terusan. Kan kita punya 3 presiden, senior-senior. SBY, Megawati, sama Prabowo. Satu lagi paling muda, namanya siapa tuh? Jokowi, kan? Patuh. Nah itu Pak Jokowi sih pasti akan nahan-nahan aja tuh. Dia pasti akan berusaha berada di permukaan. Kenapa? Supaya tidak hilang. Karena kalau sampai hilang ya dia selesai. Jadi dia akan jaga itu. Salah satunya gimana? Dia jaga lewat itu. Terus penjelasan ilmiah lagi. Kenapa kemudian Pak Prabowo berkomunikasi terus dengan Pak Jokowi? Sekarang ini negara yang masih mau bantu Indonesia
itu cuma Cina. Dan tokoh yang deket banget hubungannya dan komunikasinya dengan Cina itu cuma Jokowi. Ya Prabowo ngobrol sama Jokowi, tolong dong itu begini, tolong dong begitu. Pak Prabowo gak kenal sama MBZ, Jokowi ketemu MBZ tuh. Private meeting. Ya kan? Lagian di follow. Kan dia nulis di X-nya tuh kan. Saya menghadiri undangan private meeting dengan sahabat saya. Itu kan di X-nya dia tuh. Kita peduli gak? Peduli deh. Kenapa kemudian kok dulu SBY gak gitu, Megawati gak gitu? Ya karena mereka dulu punya partai, jadi mereka mesti diurus tuh partainya. Sementara Jokowi gak punya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita pengen lihat Prabowo dan Pak Jokowi misalnya tidak dekat lagi itu susah. Tapi selama kita masih mikirin Jokowi, ya akhirnya timeline kamu tuh keluarnya Jokowi lagi. Dan ini orang emang canggih lah. Dia tuh king of pencitraan lah. Belum pernah terjadi selama ini dia secanggih itu. Gak ada tuh orang yang punya kemampuan berdiri sendirian di pinggir pantai itu jadi headline terus-terusan. Cuma dia doang. Itu kalau kita ngeliat Pak Prabowo sendirian di pinggir hutan, kita juga aneh kali ngeliatnya. Tapi ini Jokowi doang yang bisa. Dia emang canggih, Mbak. Gitu. Jadi kita sabar aja ya. Ya. Tuh. Saya tuh lebih concern tadi apa yang kata Gus Hadi tuh. Kok ada sih penguasa, pemerintah ya, lagi ngurusin rakyat sekarang, tiba-tiba dia mikir gimana caranya berkuasa lagi nanti tahun 2029. Itu orang bersyukur enggak tuh kelasnya? Enggak tahu juga deh. Bukannya dia konsentrasi bersyukur sekarang jadi presiden ngurusin negeri ini, ngurusin rakyat sekarang hari ini, supaya dia juga banyak didoain rakyat supaya umurnya panjang kan. Tiba-tiba dia mikirin 2029. Saya tadinya tuh mau marah-marah yang kayak ini buat besok di TV. Sekarang saya ngomel-ngomel deh tuh. Besok gak surprise dong saya di TV. Ya. Kelihatannya gue langsung nih dari sini. Jam 7 bos. Mau gimana tuh kan? Gitu ya Mbak. Jadi ya sabar-sabar aja Mbak. Ya lagian masih ada anaknya. Masih ada anaknya. Kita tuh ya tat ya. Kalau kita bertanya-tanya gitu, kok bisa kita punya wapres kayak gitu tuh kita gak bersyukur ya. Mestinya kan kita bersyukur ya Tat ya. Alhamdulillah kita masih punya wapres. Gitu gak? Kalau Imam Ali bilang seburuk-buruknya tatanan itu minimal menjaga keganasan dari terjadi di jalan-jalan. Kalau itu yang jadi kriteria, ya memang itu fungsi dari order. Dan order itu muncul karena adanya tatanan tadi yang pasti ada pucuknya kan gitu. Nah, ya tinggal mau perjalanannya berhenti di situ atau mau dilanjutkan sampai ke rohani gitu, Kang Mas. Nah, terusin aja lah ya. Nggih. Gimana kan? Udah. Mas David mau ngerespon dulu? Ayo dong. Mau nambahin? Monggo. Kan tadi belum panas, tadi kan sebatas bercanda di sesi awal. Panasin dong. Masalahnya semakin ngantuk semakin beresiko keserimpet. Udah 2:30 pagi ngomonginnya Jokowi Prabowo. Ya, yang dari sini aja udah nguap berapa kali nih. Kameramen juga udah ngantuk kan. Beliau kita maklumin Mas, remaja akhir pekan. Kalau saya nih dari tadi di opening saya ngomongin ironi, ini terjadi lagi. Ini ada orang segini banyak ngomongin keselamatan negara sampai jam 3 pagi. Itu yang belum tentu dilakukan sekalipun sama anggota DPR kita loh. Mereka pernah sih rapat jam segitu.
Tapi kan untuk sesuatu yang menjerumuskan kita. Dan gak direkam sama video nih. Tertutup semuanya. Ironi terjadi lagi di sini. Tapi saya menarik dengan konsep Kenduri Cinta yang Cak Nun bilang ini adalah panggung tanpa jarak. Apapun. Itu dulu jawab. Yang mana? Tadi Jokowi Prabowo lu main Apa? melipir aja. Ya, Lo harus solider dong, nih satu ketangkap semua. Jangan situ enak sendiri. aman, gue masih punya foto bareng Jokowi. Sama Prabowo belum sih. Pit, emang lo pikir yang makin maju tuh siapa? Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Pit, berani aja. Lepasin. Pantes aja Ustadz Nursofa tadi, Nursofa langsung jalan ya. Yang mana sih? Yang tadi negara nggak mungkin ada dua matahari ya? Mungkin kalau satunya Robinson. Ada matahari, ada Robinson tuh. Lah kalau kita mah kan pojok busana levelnya. Aman ya Bang Hen? Ya Allah, kasih gue yang gitu-gitu aja dah Bang. Gue mah aktivis bukan, apa bukan ya Allah. Lu mah enak, label lu aktivis 98, keren. Iya mas, Iya. aktivis di penjara sudah umum. Iya. Senap belum pernah. Salahnya dia banyak yang nolongin, temennya banyak. Gue paling, nggak pantas kalau disandingin sama dia, gue paling seafood 98. Aduh. Tapi gini, kalau saya sih berpikiran gini, kalau tadi yang semua Ustadz Nanda bilang tuh kan, ya semua mengarahnya tuh, pusatnya tuh di ilmu. Saya nggak nyampe terus terang tuh, saya jauh banget ini ilmunya sama saya. Jauh banget, tapi saya merhatiin banget, bahwasanya ilmu. Kalau itu yang penting, mungkin itulah yang bisa menjadi penghambat untuk orang-orang di atas kita nih, elit-elit ini yang ya itu tadi, pemangkasan anggaran pendidikan bukan lagi prioritas. Itu kan selalu yang kita dengung-dengungkan. Orang miskin dipelihara negara, ini dipelihara dikasih apa dipelihara tetap miskin kan gitu. Ya enggak? Ya enggak? Banyak buku udah tuh, tetaplah bodoh jangan pintar. Banyak tuh Terelie, banyak puisi-puisi dari seniman-seniman kita. Banyak lagu-lagu dari seniman-seniman kita. Lu pernah sadar gak sih? Rezim yang buruk itu turut melahirkan seniman-seniman besar. Kalau Orde Baru enggak gitu, enggak mungkin ada Iwan Fals. Kalau Orde Baru baik-baik aja, Iwan Fals lagu Bongkar, isinya tentang bongkar Vespa. Bisa bongkar nggak bisa masang lagi. Liriknya dari oh ya udah. Gimana ini? Ya udah, bisa bongkar doang, gua nggak bisa masang. Iya nggak? Tapi kalau Vespa menarik. Apa lagi? Kan dia solidaritasnya kuat tuh. Kuat. Kita bongkar, kita tungguin yang lewat. Kalau Orde Baru baik-baik aja, lagu Bento, lu pikir tentang apa? Paling tentang hoka-hoka. Sebut nama dia 3 kali. Hoka. Bento. Dan kalau lu tahu karya-karyanya Iwan Fals, yang menyedihkan adalah semua lagu yang tentang kritik pemerintah hari ini di era Juicy Luicy liriknya masih relate. Terus apa yang berubah dari reformasi? Kok nggak ada tepuk tangan? Barusan kurang keren kayaknya gue yang pakai. Tolong ajari saya Pak dosen. Harusnya applause break tadi Bang, di bayangan saya gitu. Harusnya. Ntar saya rewrite dah, saya tulis ulang.
Iya, yang menyedihkan itu lagu-lagu zaman dulu tentang kritik pemerintah masih relate sampai sekarang. Sampai anak cucu kita masih relate. Terus apa yang kita perjuangkan selama ini udah puluhan tahun. Kalau situasi berubah kan lagu gak relate tuh belakangan. Ya enggak? Lagu bongkar, apa itu? Penindasan serta kesewenang-wenangan. Loh, apa sih ini lagu? Pasti kan kalau udah gak relate, sekarang masih relate. Kita denger lagu itu masih merasa miris. Padahal itu umur lagu udah berapa tahun tuh Bang? Puluhan tahun. Maksudnya emang ada penindasan sekarang? Hah? Emang ada penindasan? Astagfirullah. Mas, ini kesini semua ya. Kan itu kan lagu ya lagu. Kiasan itu Bang, Apa majak. yang relate apa? Penindasan apa hari ini? Majas. Hah? Jangan cuma berani berucap dong, tapi dijelaskan penindasan apa hari ini. Kesewenang-wenangan apa kesewenang-wenangan? Vespa bongkar. Ini gua yang ilmu gua belum Geser ah. belum buat balikin yang begini-gini nih. Belum cukup ilmu gua. Ya Allah. Enak banget ya jorokin orang ke jurang enak banget. Ntar gua tarik celana lu biar ikut. Tolong Bang. Tolong Bang. Paling ntar ujung-ujungnya, wah anak abah tuh anak abah. Anak abah gua anak dejek. Iya. Banyak temen gua. Aduh. Tapi Bet nih gue ajarin nih. Apa? Kalau mau ngomong-ngomong tentang penindasan kesewenang-wenangan, mic-nya ditaruh. nah. Tapi kan gue nyanyi lagu itu kan gue nggak kata-kata dari gue nyanyiin lagu Bang Iwan Fals. Gue anak OI, gue OI. Kurang bersih ya nyapunya ya. Masih ada itu di rekamannya, lu ngomongin tentang penindasan kesewenang-wenangan. Nah Henry Satrio nanya nih, emang ada penindasan kesewenang-wenangan? Nah gue itu dicapnya pemerintah, ini pasti pemerintah nih. Soalnya nanyain itu, gue udah aman gue nih posisinya, aman. Contoh, itu contoh. Mau ikut-ikut Contoh gak? Tat? lagu. Lu mesti bisa bersihin diri lu tuh dari penindasan. Nah sekarang gue nyanyi lagu Juicy Louis ini. Sialan dia. Udah mau jam 7. Iya. Terakhir dari gue mungkin dari dulu yang gue tahu, saya tertarik juga belajar sejarah Ustadz Nanda. Ya saya baca sejarah penjajahan VOC, politik Divide et Impera yang masih ada sampai sekarang. Yang bahwasanya, Kan? loh, Dia bilang masih ada sampai sekarang. bukan, Siapa? enggak, ini Siapa yang ngejerumusin coba? bukan Divide et Impera. Tadi kan ngomongin polarisasi, kan itu sama, beda ininya aja. Adu domba segala macam itu beda bahasa aja. Waktunya Divide gak usah lo et bawa. Impera. Sampai sekarang masih ada. Gubernur enggak udah mati, Van de Bos sudah mati. Van de Bos sudah mati, JP Kun udah mati. Enggak ada lagi VOC. Demi Allah udah mati Bang. Ya, lu googling ada fotonya. Diem dia. Enggak gerak. Udah mati VOC teman-teman ya. Enggak ada. Gak ada lagi di Divide et Impera. Tidak ada. Gak ada. Itu cuma ada dulu. di buku sejarah. Sekarang apa kondisinya sekarang? Gua kata juga apa ini? Ini udah masuk yang menjerumuskan itu ya Mas Fahmi ya. Tadi mengizinkan, ini udah masuk yang menjerumuskan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Memang kalau udah lewat jam 2 itu Bang Hensa tuh makin menyala. Iya, dia makin nyala, kita makin pusing dengerinnya. Hah? Dia Saya terbang pulang. edisi sebelumnya tuh jam 1 kelar. Iya. Iya, ini Bang Hensa karena menyala nih udah jam setengah 3, Iya. jam 3 kurang. Mbaknya juga sih jam 2 nanya Jokowi. Ya yalah, jam 2 mah yang ringan-ringan aja Mbak. Ngomongin UFO itu ada gak sih? Ya, jam 2 tuh obrolan orang jam 2 tuh. Menjelang ngantuk gini, UFO ada gak sih? Menurut gua ada, menurut gua enggak. Lah iklan Gunadarma ada UFO bukan itu. Itu aja obrolannya, jam 2 Jokowi Prabowo. Yang aneh-aneh aja emang warga nih.
Jam 2 mau obrolan orang ngantuk, deep talk. Kapten Amerika bagus nggak ya gitu. Nggak cocok dia jadi kapten dah katanya. Cocokan Rizky Ridho. Itu aja jam 2 mah. Gila lu semua bener dah. Ini forum pertama lo buat gue lo. Kudunya bikin nyaman, jangan bikin takut. Nyuruh gue balik lagi. Kalau begini kan belum tentu gue. Nyuruh gue sering-sering datang ke sini. Forum pertama udah dijorokin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Belum lagi abis ini ada YouTube-nya. Hah? Lo lagi kelihatan. Hah? Wah ini orang ngomong-ngomong Davide Impera lagi. Hati-hati ngomong sini. Astagfirullahaladzim. Lo lihat aja, Pit, berapa banyak tuh kamera. Belum yang handphone. Bah, udah gak selamat dah lo. Kompor banget ya. Ya masa orang segini banyak kagak ada yang nolongin. Awas aja lo kalau egois sendiri lo. Ngomongin kebangsaan. Ntar gue dipanggil Polda melengos lo semua. Itu si Mbak tadi agen. Udah pasti itu. Astagfirullah. Iya, dia sekarang pakai masker. Emang gak ketahuan. Mbak, nggak usah nyamar jadi Scorpion lo. Pakai masker langsung. Astagfirullahaladzim. Aman mas, aman. Mbaknya agen LPG kok. Iya lo gue pak. Ini orang pinter banget emang. Politisi banget emang dia nih. Melintir. Udah, nggak jadi dah gue tadi mau posting. Nggak. Ngomongin panggung Cak Nun aja dulu tadi. Panggung Cak Nun tadi. Ya betul. Ya panggung Cak Nun. Tadi gue suka tuh konsep tidak berjarak dan segala macam. Boleh melakukan apapun. Berarti gue boleh nggak membagi makanan yang dari tadi tidak termakan di depan gue? Boleh. Nih. Karena percuma buat siapapun. Karena percuma dari tadi kita ngomongin pemerintah kita, ketahanan pangan, anggaran berkurang. Kalau ada makanan pembicara mubazir tidak dimakan, ya jangan dilempar. Lu bukan Raja Jawa. Siapa yang Raja Jawa? Siapa? Sebutin. Banyak Sriwijaya, Majapahit, banyak punya raja. Baca buku sejarah lo. Yang cari gara-gara kan dia terus ya. Orang udah kalem-kalem, udah bagi-bagi makanan. Ada ya kerajaan ya zaman dulu ya ada. Lu dosen nggak tahu sejarah, aneh bener. Makanya LKS ditulis, jangan dibeli doang. LKS diisi, ada tuh sejarah-sejarah raja kerajaan Jawa. Hah? Iya, alhamdulillah. Udah nih udah. Set. Penutup biar aman. Penutup. Udah. Penutup biar aman lu Udah. puji. Hari Pemerintah Sabtu puji-puji. Polda tetap buka, Pak. Tolong setengah hari. Tolong. Kalaupun tutup Senin masih pada inget. Ini ada yang upload Senin pasti nih. Video tadi. Terus nyebar-nyebar deh. Mana-mana tuh. Penindasan, kesewenang-wenangan. Lagu Iwan Fals. Ya Allah. Tolong deh pemusik panggil lagi deh. Biar ada iringan lagu, biar kata itu lagu. Bukan omongan dari gua. Lagian ya, merah itu sekarang oposisi, percaya sama gua. Udah disimpan dari tadi tuh. Astagfirullah. Ya Allah. Udah mendingan lu minta maaf aja dah. Buruan. Mumpung masih on itu kameranya. Saya
Ya Allah, minta maaf Bang ya. Enggak apa-apa, namanya juga forum kan kita. Iya. Semoga pemerintahan lebih baik. Oh ya, amin tuh. Semoga lebih baik ya. Emangnya sekarang nggak baik? Hah? Lu cari gara-gara sih. Gue suruh minta maaf. Lo malah mulai lagi, lebih baik. Emang sekarang nggak baik? Tenang aja Bang David, editornya di bawah saya. Nanti yang punya dia saya kompil. Ngomong dari tadi. Diam-diam aja lu. Tidak baik. Apa lu? Tidak baik. Siapa yang tidak baik, Mas? Hah? Kita semua tidak baik jam segini belum tidur. Jantungmu loh Mas. Astagfirullah. Udah aja. Udahlah, ya. Udah, Pit. Gak usah closing statement, nyuruh gua gak usah. Enggak, gue gak suruh lo closing statement. Enggak, lu mancing lagi ntar closing statement dong Pit. Gue gak usah closing statement. Ntar lo inget-inget lagi ntar. Janganlah, gak usah lo Ya udah, inget-inget. itu aja. Gus, itu aja Gus. Itu merah mau dilepas dulu gak? Merah. Apa? Mau dilepas dulu gak merah? Merah? Nah, Oh iya terlalu ya. iya. Iya. Jangan, Hah? jangan. Kemarin pra peradilannya ditolak loh. Iya. Iya. Saya fans Liverpool. Liverpool. Emang Liverpool kan? Iya, gue Liverpool juga. Iya. Ustadz apa? Merah Ketawa. Liverpool. Tunggu. Ustadz, dia ketawa-ketawa. Apaan fans apa, Tat? Pakai itu dong. Udah yuk closing. Bener, closing aja closing. Oke, terima kasih teman-teman.